Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama dan yang selalu kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlimpah kasih sayangnya kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita selalu diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Dalam ayat dijelaskan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna, ini adalah pengecualian. Jadi manusia dan jin itu sejatinya hanya diciptakan untuk beribadah. Nah, ibadah apa yang harus kita lakukan? Baik sekali. Yang kedua, salawat beriringan salam selalu limpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita selalu berada dalam sunnah Nabi dan kita kelak syafaat, diberikan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu tentang keutamaan menjaga wudhu. Jika seseorang kita yang terus-menerus dalam suatu aktivitas, maka dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci atau berwudu. Tatkala wudu kita batal, maka disambung lagi dengan wudu berikutnya. Kenapa demikian? Karena dengan keadaan seperti itu kita akan mudah untuk melakukan ibadah. Terutama ketika kita akan membaca Al-Quran, ya. Artinya ketika kita wudu, dalam posisi punya wudu, kita boleh langsung memegang Al-Quran, mushaf. Nah, dalam Al-Quran sendiri jelaskan dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Kita nggak boleh megang Al-Quran atau mushaf itu dalam keadaan tidak berwudu. Nah, kita megang mushaf itu harus dalam keadaan suci, nggak boleh dalam keadaan tidak punya wudu, apalagi punya hadas besar, nggak boleh kita megang Al-Quran. Dalam suatu hadis tentang Bilal bin Rabah, ada yang tahu Bilal bin Rabah? Tahu. Siapa Bilal bin Rabah? Yang muadzin. Ya. Disebutkan bahwa sendal beliau sudah terdengar di surga. Sendal beliau ini, nggak tahu sendal mereknya Eiger atau Ando atau Adidas, Abibas, ya, ataupun Nike. Dari Abu Buraidah, Rasulullah SAW di pagi hari memanggil Bilal. Lalu berkata, "Ya Bilal, bima sabaqatani ilal jannah ma dakhaltul jannah qattu illa sami'tu khosataka amami dakhaltul barihatul jannah fasami'tu khosataka amami." Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku." Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, ma'adzantu qattu illa salaitu raka'ataini wa ma usabani hadasun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi ala raka'ataini." Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun
setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 389 dan Ahmad hadis 355. Nah, kenapa Bilal ini bisa menjadi ahli surga? Di antaranya adalah selalu menyambung wudu. Tidak pernah lepas kegiatannya dari berwudu. Dalam kitab Matan Al-Idah, ya karangan dari Imam Nawawi rahimahullah menyatakan disunahkan menjaga wudu atau diri dalam keadaan suci, termasuk juga kala tidur dan dalam keadaan suci. Nah, ini sunnah yang harus kita selalu lakukan dan hal yang harus kita lakukan. Nah, ini terutama tentang berwudu, karena bagaimanapun syarat sah ya sholat itu adalah dengan berwudu. Ya, kita nggak sah kalau kita nggak punya wudu. Maka ada yang tahu rukun wudu itu ada berapa? Rukun wudu. Yang pertama niat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Ya, yang keempat membasuh kepala. Ya, yang kelima Membasuh telinga. telinga itu maksudnya sunnah. Kaki. Membasuh kaki. Yang terakhir tartib. Ya, nggak boleh kita wudhu itu niatnya belakangan. Ambil kaki dulu, basuh kaki, tangan, muka, kepala, baru niat. Salah. Jadi urutannya harus tartib. Tapi kalau misalkan kita Ya, itu harus dengan tartib, harus dengan sesuai urutannya. Ya, nggak boleh saling mendahulukan. Nah, bagaimana dengan niat wudhu? Niatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Nah, yang belum kita tahu adalah cara niat kita ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Itu juga ada doa-doanya. Nah, ada juga yang niatnya. nah, ketika habis kita wudhu, ya pada praktiknya begini. Nawaitul wudu'a lirafil asghari fardol lillahi ta'ala. Ya, kita usah. Kita main untuk juga lirafil hadasil asghari pribadi salati fardol lillahi ta'ala. Kalau itu buat tayamum. Oh, buat tayamum. Iya. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Ya, gitu. Terus adik siapa? Sama pohon jamblang. Nah, pohon jamblang no. nah, doa untuk membasuh muka adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Kemudian membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Nah, itu tangan kanan. Kalau tangan kirinya, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala mi warai dhuhri. Mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nari. Kemudian mengusap kaki, Allahumma ja'alhu sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan mutaqabbalan. Atau Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Itu yang kaki kanan. Kalau yang kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami anis sirati yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Nah, demikian adalah tentang tata cara kita berwudu. Kemudian yang sering kita lewatkan adalah doa ketika setelah selesai berwudu. Gimana doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, gitu ya.
Mungkin dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanya apaan? Kalau misalkan